Hector Bellerin bersyukur bisa pulang ke Barcelona. Hector Bellerin resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Barcelona. Sang pemain mengaku bersyukur bisa pulang ke tim Katalan tersebut. Bek kanan asal Katalan meninggalkan Akademi La Masia yang terkenal pada usia 16 tahun untuk bergabung dengan Arsenal. Hari ini dia diperkenalkan sebagai pemain Barcelona dan Bellerin mengatakan kepada Sport bahwa dia bersyukur bisa kembali. Henderson absen bela Liverpool hingga akhir bulan. Jordan Henderson diperkirakan akan absen selama sisa bulan September setelah menderita cedera hamstring dalam kemenangan 2-1 Liverpool atas Newcastle United. Setelah itu, Dress dengan cepat menyelesaikan kesepakatan untuk membawa pemain tengah Juventus yakni Arthur Melo dengan status pinjaman selama 1 musim pada hari terakhir bursa transfer musim panas. Claudio Ranieri favorit jadi pelatih anyar bagi Bolonya. Sinisa Mihajlovic resmi dicopot dari jabatannya pada Selasa kemarin setelah Bolonya menjalani awal musim yang buruk di kompetisi Serie A Italia. Setelah pemencatan tersebut, kini nama Claudio Ranieri jadi favorit untuk mengisi kursi kosong yang ditinggalkan oleh Mihajlovic. Bayern Munchen ajukan tawaran bersyarat untuk Harry Kane di musim panas mendatang. Bayern Munchen tidak mau lagi malu-malu menyembunyikan ketertarikannya kepada striker internasional Inggris yakni Harry Kane. Klub Bavaria itu bahkan siap untuk mengajukan tawaran resmi kepadanya di musim panas 2023 mendatang. Untuk membuktikan keseriusannya dalam mendatangkan sang pemain, kubu Bayern Munchen telah melakukan kontak dengan saudara laki-laki dari Harry Kane yang juga bertindak sebagai agennya. Dalam pembicaraan tersebut, Bayern Munchen telah memberitahu rencana mereka untuk mendatangkan bomber berusia 29 tahun tersebut. Akan tetapi, tawaran yang dipersiapkan oleh Bayern Munchen hanya akan diajukan pada musim panas 2023 mendatang, asalkan Harry Kane tidak memperpanjang kontraknya bersama Tottenham Hotspur. Ketajaman Erling Haaland bareng Man City berlanjut di Liga Champions. Ketajaman Erling Haaland berlanjut di Liga Champions 2022-2023. Kontribusinya turut berandil membawa Man City memegang Sevilla 4-0. Haaland memborong 2 gol dalam kemenangan Man City tersebut, sementara 2 gol lainnya dicetakkan oleh Phil Foden dan juga Ruben Dias. Berkata Selini, Man City berhak memuncaki klasemen grup G dengan koleksi 3 poin unggul selisih gol dari Borussia Dortmund. Sedangkan di sisi lain Sevilla terbenam di dasar klasemen. Mateo Kovacic berharap satu klub dengan Joško Gvardiol. Gelandang Chelsea yakni Mateo Kovacic memuji bek RB Leipzig yakni Joško Gvardiol yang kabarnya ingin direkrut oleh The Blues di musim panas kemarin. Menurut ahli transfer Fabrizio Romano, The Blues mengajukan tawaran terlambat sebesar 90 juta euro untuk mengontrak bek tengah Kroasia tersebut. Namun RB Leipzig menolak tawaran itu dan The Blues sekarang akan berusaha untuk mengontraknya pada musim panas mendatang. Juventus konfirmasi operasi Paul Pogba berjalan sukses. Juventus mengkonfirmasi bahwa operasi Paul Pogba benar-benar sukses, tetapi masih belum jelas berapa lama pemain internasional Prancis itu akan absen dari lapangan hijau. Masih belum jelas berapa lama mantan gelandang Manchester United itu akan absen. Menurut Sky Sport Italia, Pogba bisa kembali dalam 6 pekan atau di atas kertas, tepat waktu untuk tampil di Piala Dunia 2022 di Qatar. Jamie Carragher masih ragukan kualitas dari Lisandro Martinez. Jamie Carragher masih sulit mengakui kualitas dari Lisandro Martinez. Legenda Liverpool itu menyoroti tinggi badan bek anyar Manchester United tersebut. Lisandro Martinez tampil gemilang saat Manchester United menang 3-1 atas Arsenal. Banyak pihak yang menyanjung performa dari Martinez di sektor pertahanan Manchester United. Kendati demikian, ada pula yang masih meragukan kualitasnya dan salah satunya adalah Jamie Carragher. Mantan bek Liverpool tersebut menilai masih terlalu dini untuk memuji penampilan dari Martinez. Jamie Carragher menganggap postur tubuh dari Martinez yang kecil itu bakal menjadi kendala di masa mendatang.
Christian Eriksen nyawa dari Manchester United. Christian Eriksen menjadi nyawa permanen Manchester United saat melawan Arsenal. Pemain Denmark itu mendapatkan sanjungan tinggi. Gol-gol Manchester United diawali oleh umpan dari Eriksen. Karena penampilan bagusnya itu, Eriksen dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut. Dan mantan pemain Newcastle United yakni Alan Shearer tak ragu untuk memuji sebagai rekrutan yang bagus. Menciptakan umpan yang masterclass, dia sudah menjadi transfer yang luar biasa, kata Shearer di situs Liga Premier Inggris. Christophe Galtier berikan peran baru untuk Kylian Mbappe. Kylian Mbappe menyebut dirinya punya peran baru ketika tampil pada duel PSG versus Juventus. Mbappe mendapatkan tugas khusus dari pelatih Christophe Galtier untuk menjadi pusat serangan. Kini pemain berusia 23 tahun tersebut menjadi pusat serangan dari PSG. Mbappe lebih sering berada di dalam kotak penalti di depan Neymar maupun Lionel Messi. Peran baru Mbappe juga berdampak pada cairnya lini serang milik PSG. Messi dan Neymar bergerak lebih leluasa di lini tengah. Sementara itu Mbappe tidak statis di kotak penalti dan sering membuka ruang. Juventus kini kalah lagi. Juventus harus mengakui kekuatan dari PSG pada duel matchday pertama grup H Liga Champions. Bermain di Parc des Princes, Juve menyerah dengan skor akhir 2-1. Pertandingan tersebut berjalan sangat sengit. PSG mendominasi babak pertama, tetapi Juve bisa bangkit di babak yang kedua. Sayangnya Juve terlambat menggebrak untuk memaksa hasil imbang. Hasil ini terbilang cukup buruk bagi Allegri dan sekuatnya. Juve sudah bermasalah dengan konsistensi sejak awal musim ini, dan taktik dari Allegri kini dianggap sudah usang. AC Milan masih demam panggung di Liga Champions. AC Milan dipaksa bermain imbang 1-1 ketika menyambangi markas Salzburg pada matchday pertama grup E Liga Champions. Bermain di Red Bull Arena, AC Milan cukup kesulitan untuk memberikan permainan terbaiknya. Pasukan dari Stefano Pioli tidak bermain sebaik biasanya. Koordinasi antar pemain tidak berjalan dengan baik. Biar begitu, gagal menang terbilang buruk bagi Rossoneri yang akhirnya bisa kembali bermain di ajang Liga Champions setelah sekian tahun absen. AC Milan dirasa masih demam panggung bermain di Liga Champions. Kalah dari Dinamo Zagreb, Thomas Tuchel ungkap kekurangan Chelsea. Chelsea harus mengakui keunggulan dari Dinamo Zagreb. Manajer The Blues yakni Thomas Tuchel mengaku kalau para pemainnya tampil sangat buruk di laga pertandingan tersebut. Tuchel mengakui kalau ada beberapa pemain tidak menunjukkan performa terbaiknya di markas Dinamo. Lebih lanjut, pelatih berkebangsaan Jerman tersebut juga mengungkapkan kekurangan timnya dalam pertandingan ini. Bagi saya, itu adalah kurangnya rasa sabar, kurangnya intensitas, dan kurangnya tekad untuk memenangkan duel dan melakukan hal-hal di level tertinggi dan level terberat, ujar dari sang pelatih Thomas Tuchel. Eden Hazard cetak gol lagi untuk Real Madrid. Eden Hazard akhirnya kembali mencetakkan gol untuk Real Madrid. Hazard menyumbangkan 1 gol saat Real Madrid menang atas Celtic pada duel matchday pertama grup F Liga Champions. Eden Hazard tampil impresif saat melawan Celtic. Dia mampu menjebol gawang Johar pada menit ke-77. Gol dari Eden Hazard tercipta setelah memanfaatkan umpan dari Dani Carvajal. Dan sebelum mencetakkan gol, Hazard membuat assist untuk gol yang diciptakan oleh Luka Modric. Ini merupakan gol pertama Eden Hazard untuk Real Madrid sejak Januari 2022. Terakhir kali mencetakkan gol pada duel melawan LC di musim 2021-2022 yang lalu. Pelatih Carlo Ancelotti pun memberikan pujian tentang performa dari Eden Hazard tersebut. Menurutnya, Hazard kini bermain sangat baik. Karim Benzema cedera kontra Glasgow Celtic. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti buka suara mengenai kondisi dari Karim Benzema. Striker asal Prancis tersebut mengalami cedera saat mereka menghadapi Glasgow Celtic. Di konferensi pers seusai laga, Ancelotti memberikan update terkait kondisi dari Benzema. Dia berharap sang striker tidak mengalami cedera yang parah. Sepertinya tidak serius. Kami akan menunggu besok, tetapi tanda-tanda awal menyiratkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Ancelotti di situs resmi dari klub. Gagal dapatkan Diego Costa, Wolverhampton akan boyong ex penyerang dari Liverpool. Menurut laporan dari The Telegraph, Wolverhampton dikabarkan akan mendatangkan ex penyerang Liverpool yakni Andy Carroll setelah mereka gagal memboyong mantan bumper Chelsea dan juga Atletico Madrid yakni Diego Costa.
Costa awalnya akan menjalani tes medis dengan Wolverhampton pada Selasa, tetapi permohonan izin untuk kerjanya telah ditolak oleh Home Office dari Inggris. Sekarang klub Inggris tersebut kini mengalihkan fokusnya untuk mendapatkan Andy Carroll yang sekarang telah berstatus sebagai bebas transfer. Andy Carroll kini berstatus sebagai bebas transfer setelah meninggalkan West Brom pada akhir musim yang lalu, dan ia akan memenuhi syarat sebagai pembelian home ground bila Wolverhampton menyelesaikan kesepakatan dengan Andy Carroll. Chelsea pecat Thomas Tuchel. Chelsea memberhentikan Thomas Tuchel dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Keputusan ini diambil tak lama usai kekalahan dari Dinamo Zagreb di ajang Liga Champions. Thomas Tuchel dipecat setelah memimpin Chelsea dalam 100 pertandingan, dan selama menangani Chelsea, Tuchel mencatatkan 60 kemenangan, 24 hasil imbang, dan 16 kali kekalahan. Diketahui Tuchel baru diangkat sebagai pelatih kepala Chelsea pada tahun 2021 yang lalu, yang menggantikan posisi dari Frank Lampard. Mantan pelatih dari Borussia Dortmund tersebut mengantarkan Chelsea menjuarai Liga Champions, Piala Super Eropa, dan juga Piala Dunia antar klub. Dan itu adalah informasi mengenai berita bola hari ini. Bagi kalian yang suka dengan Barcelona ataupun Manchester United, jangan lupa mampir ke Barca TV berita Barcelona terbaru, dan juga channel GGMU berita Manchester United terbaru. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.